Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakta sejarah kembali membacakan sebuah kisah yang dikisahkan kembali oleh Nyata atau akun Twitternya @nyata74042956 Janji Janin. Sebelum kita masuk ke selengkapnya, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Janji Janin, karma kematian akan selalu menghampiri. Ditulis oleh @nyata74042956. Tahun 1998, pasca kerusuhan mendera negeri ini, tersirat kelam di tanah ibu pertiwi, tak terkecuali denganku. Kehidupan yang damai hanya kenangan yang tinggal ada di angan. Neraka nyata mungkin sesuatu yang pasti harus ditapaki. Perkenalkan, saya Karina Yustika, anak tunggal dari seorang tukang sol sepatu dan anak dari seorang ibu rumah tangga yang membantu perekonomian keluarga dengan menjadi tukang jahit rumahan. Keluarga kami merupakan keluarga sederhana, bahkan dapat dikatakan tak berada. Namun saya bahagia memiliki kedua orang tua yang selalu berusaha memberikan hal terbaik kepada anaknya, bahkan mengkuliahkan saya dengan segala keterbatasan mereka. Abah merupakan warga asli ibu kota, sedangkan ibu merupakan wanita Jawa dari tanah Sragen, Jawa Tengah. Abah sudah berumur 55 tahun kala itu, dan ibu saat ini berumur 53 tahun. Konon kehadiran saya menjadi hal yang paling dinanti oleh mereka. Bila mendengar cerita ibu dulu, butuh waktu hampir 15 tahun. Baru Allah meridhoi aku turun ke rahim ibu tercinta. Saat ini aku sudah menyelesaikan pendidikan sarjana di salah satu fakultas Jakarta. Dan bukannya sombong, aku merupakan murid terpintar di tahun itu dengan indeks kelulusan terbaik. Sampai di situ, di penghujung masa kuliah yang hanya menunggu wisuda, aku pun telah dipinang oleh salah satu rumah sakit dengan jabatan yang lumayan. Terasa bahagia itulah yang kurasakan. Namun takdir berkata lain. Seketika kebahagiaan itu hanya kenangan di dalam memori. Seiring ibu yang mulai bertingkah aneh, tepatnya 5 bulan sebelum acara wisuda itu, entah apa yang terjadi kepadanya. Ibu lebih sering termenung, menangis, bahkan bertingkah di luar akal sehat. Tak ayal, kadang aku merasa dia bukan lagi sosok wanita yang kukenal jiwanya. Pernah satu kejadian, ibu begitu histeris memandangku. Tangisnya pecah di antara keheningan malam. Dewudo. Begitulah ibu berteriak ke arahku. Tak jarang dia juga melempari aku dengan benda-benda yang ada di sekitar. Bahkan puncaknya, ibu sempat berusaha menusuk dengan pisau dapur dikala aku terlelap dalam tidur. Untung saja aku masih terselamatkan dengan kehadiran Abah yang menghentikan ibu tepat pada waktunya. Melihat perubahan ibu membuat Abah seperti orang pesakitan. Abah jadi gampang emosi dan tersinggung. Namun aku tahu, beliau sangat mencintai ibu. Abah sudah berusaha menyembuhkan ibu. Tak terhitung sudah berapa kali Abah membawa ibu untuk melakukan pengobatan. Ibu sudah beberapa kali diperiksakan kejiwaannya, namun nihil hasilnya. Segala cara dia lakukan dari yang dapat dinalar hingga di luar batas kewajaran. Keluarga ini semakin dekat dengan kemusyrikan. Aku sudah beberapa kali mencoba mengingatkan Abah akan salahnya cara ini. Tapi melihat ibu yang mulai menunjukkan peningkatan ke arah yang lebih baik, suka tidak suka aku mulai musyrik dan mempercayai pengobatan yang jauh dari ajaran agama. Astagfirullah. Setelah beberapa kali pengobatan, aku berpikir kisah ini akan segera berakhir. Seiring dengan kelakuan ibu yang tidak lagi seperti orang gila, ibu sudah kembali beraktivitas membaur dengan warga lainnya. Bahkan beliau menjahitkan sendiri kebaya yang akan aku gunakan di acara wisuda nanti.
Tapi ini mungkin hanya sebatas anganku. Hingga tragedi itu akhirnya bangkit dari lahatnya. Ya, tepat sehari sebelum wisuda itu tiba, cerita ini akhirnya memasuki babak baru yang mengubah jalan takdirku. Masih terngiang dengan jelas kisah pilu yang mengantarkan pada takdir yang harus kutapaki. Sore itu, aku masih bercanda gurau bersama mereka. Sedikit perselisihan sudah pasti terjadi di antara kami. Sudah, kamu pikirkan saja dulu matang-matang, Rin. Yang pasti ibu dan abahmu sudah tua. Terus di sana juga tidak ada saudara yang kita kenal. Namun bila memang sudah kehendakmu, abah sama ibu mau bagaimana lagi? Kamu istirahat saja besok. Kan kita mau merayakan wisudamu. Bajumu sudah ibu siapkan di lemari ya. Ibu sama abah mau antar jahitan ke Bu Ratna dulu. Iya bu. Bu, kan sudah malam sih. Gak besok-besok aja antar jahitannya Bu Ratna. Ketusku menjawab, "Ndak bisa toh nak, ibu udah janji akan antar hari ini. Lagian kan uangnya lumayan buat besok kamu wisuda. Ibu sama abah berangkat dulu ya. Kamu jangan kemana-mana, jaga rumah." "Baik bu," jawabku sambil menyedot punggung tangan bapak dan ibu. Salim kepada kedua malaikat tersebut. Tepat pukul 7 malam, hujan mulai turun dengan derasnya. Kuintip keadaan di luar melalui jendela rumah. Sepi, jalanan tampak terkendali, tanpa kehadiran sosok emak-emak rempong yang biasanya bergibah ria di depan sana. Hawa yang dingin malam itu membuat mataku hanyut dalam rasa lelah. Apalagi dari tadi aku juga tidak henti beraktivitas dengan kebersihan rumah yang sudah menjadi tanggung jawabku. Sigap aku mengunci pintu rumah dan menuju ke kamar tidur untuk sejenak melepaskan lelah ini. Belum ramah rasanya tubuhku terlelap pada mimpinya. Aku terpaksa harus terbangun saat ku dengar bunyi klakson motor berbunyi berkali-kali. Kupandangi jam dinding yang terus berpacu, pukul 20.30. Mungkin ibu dan abah? Langsung pikirku dalam hati. Aku melompat bergegas dari kamar untuk membuka pintu rumah. Seketika langkahku terhenti. Kenapa tiada salam dari abah dan ibu? Atau setidaknya memanggil namaku? Pikirku sejenak. Apalagi abah tidak pernah memanggil dengan membunyikan klakson saja. Aku melangkah pelan hendak mengintip melalui jendela. Kusibakan gorden jendela dan seketika tubuhku bergetar dengan hebat. Jantungku berdetak hebat seiring bulu tengkuk yang jua bergidik. Bukan abah dan ibu yang kudapati malam itu, melainkan sosok makhluk halus setinggi 2 meter kurang lebih. Kulit tubuhnya berwarna merah seperti menyala oleh api. Di tangan kirinya kulihat dia memegang rantai dan makhluk itu telanjang tanpa selai pakaian. Aku terduduk lemas di samping jendela itu. Terlintas diingatan akan ucapan yang selalu dikatakan ibu bila sedang histeris. Dewudo. Ku coba untuk menenangkan diri dengan membaca doa melawan rasa takut di dalam jiwa. Di tengah kekhusyukan lantunan doa yang kulafalkan, samar terdengar suara yang jua ikut melantunkan ayat yang sama. Suaranya syahdu melantunkan ayat suci itu. Sontak membuat aku terkaget dan menoleh ke arah suara. Seorang pria tua dengan wajahnya yang tampak bercahaya sedang menatapku sembari tersenyum tipis. Aku pun teriak histeris. Rasa takut membuat seluruh badanku kaku tanpa dapat digerakkan. Keringat membasahi kening di tengah hujan yang masih turun kala itu. Suara itu seperti tertahan. Lantunan ayat suci seperti tertahan di tenggorokan. Dan tanpa aku sadari, aku merasakan sosok tersebut lebih dekat dengan posisiku. Aku dapat merasakan hembusan nafasnya. Suara zikir itu seperti langsung diucapkannya tepat pada daun telingaku. Pikiranku menjadi buyar. Hanya tangisan terseduh yang mampu terucap. Walau aku merasa sudah berteriak sekuat yang aku mampu. Dalam kepasrahan, terdengar sayup suara ibu memanggil. "Nak, Rina, bangun nak. Kamu kenapa?" ucap ibu padaku. Kubuka mata. Batinku sedikit tenang melihat beliau ada di sini. "Bu, ada setan," kataku dengan masih menangis terseduh. Kupeluk beliau erat sembari menenangkan jiwa. "Kamu kenapa kok nangis?
Tanya ibu padaku. Enggak bu, hanya mimpi buruk, jawabku. Aku enggan menceritakan hal tersebut kepada ibu, karena aku takut ibu akan kepikiran, dan aku tak mau ibu kembali menjadi orang kesakitan. Setelah merasa tenang, kurasakan sedikit keganjilan, karena dari tadi mata ini belum melihat keberadaan Abah. Abah di mana bu? Sudah tidur. Sepertinya kecapean Rin, masuk angin. Itu uangnya di meja ya, buat ongkos kita besok. Kamu cuci muka dulu sana, sholat, lalu tidur ya, perintah ibu kepadaku. Dengan sigap ku jalankan perintah tersebut. Setelah semua ku tunaikan, mata ini tajam menatap lampu kamar ibu yang sudah padam. Namun ada yang mengganjal di hati ini. Bagaimana ibu dan Abah bisa masuk rumah? Kan tadi aku kunci, pikirku. Tapi ya sudahlah, mungkin aku memang lupa menguncinya, pikirku sembari beranjak menuju kamar. Tatkala pintu kamar aku tutup, firasat tidak enak kembali menghampiri. Kicauan burung jelas terdengar, yang semakin membuat bulu kuduku merinding. Kicauan itu terus menggema seakan ingin menyampaikan sesuatu kepada diriku. Ya Allah, ada apa dengan hari ini? Jujur aku sangat takut malam ini, apalagi mengingat sosok yang ada di dalam mimpi tadi. Benarkah sosok itu yang selama ini meneror ibu? Terus kenapa dia kembali? Lama aku berpikir membuat otak ini terasa lelah. Mata seperti tidak bisa diajak bersahaja lagi. Aku terlelap dengan rasa takut dan kembali terasa dalam alam bawah sadarku, di mana belum sepenuhnya aku terlelap. Satu ketukan kembali membangunkan aku dari mimpi di dalam mimpi saat itu. Tok tok tok. Rina. Aku kembali terkaget dan seketika membangunkan dari dunia fatamorgana ini. Suara ketokan itu terdengar jelas memanggil namaku dari tadi. Tok tok tok. Rina. Panggilan tersebut semakin intens, membuat diriku yang belum seutuhnya sadar menjadi pusing. Sempat kupastikan bahwa ini bukan mimpi kembali. Aku menampar wajahku, dan kali ini nyata, terasa sakit. Sigap aku menuju ke pintu depan. Iya tunggu, teriakku. Kurang lebih jam setengah 12 malam aku kedatangan tamu bernama Pak Jali bersama 2 orang warga lain. Beliau merupakan RT di daerah kami. Kenapa Pak? Tanyaku bingung melihat kehadiran mereka di waktu yang tak lazim. Pak Jali dan 2 orang lainnya sempat terdiam dan saling memandang satu dan lainnya, seperti berat untuk memberitahukan kepada diri ini. Ada apa ya Pak? Tanyaku kembali pada mereka. Pak Jali tampak menghela nafas. Rin, kamu yang sabar ya. Sebaiknya kita segera bergegas. Bapak antar kamu ke rumah sakit sekarang. Orang tua kamu infonya sekarat, ditabrak mobil di jalan, ucap Pak Jali padaku. Singkat kisah, kehadiran diri ini beserta Pak RT ke sana sudah terlambat. Hanya tubuh kaku bersimbah darah dengan keadaan tubuh mengenaskan yang kudapati di sana. Yang aku dengar, Abah tidak bisa mengendalikan sepeda motornya dan menghajar truk dari arah yang berlawanan. Baju wisuda yang telah dipersiapkan ibu dengan kedua tangannya kini berganti kemeja hitam di hari pemakaman. Tangis haru bahagia akan wisuda berubah menjadi tangisan syahdu tepat di atas nisan kedua malaikatku. Hari ini hari wisuda kehidupan bagi mereka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku belum dapat berpikir jernih. Pikiranku masih diselimuti oleh rasa kehilangan yang teramat sangat. Penuhnya rumah kontrakan oleh lalu lalang tetangga, kerabat hingga saudara yang dari tadi mencoba menghibur, tidak memiliki daya untuk sekedar menemani rasa kehilangan ini. Wes, ikhlasno yo, lungone wong tuamu nduk. Saiki wong wis tenang nang alam kono. Seteruse kowe arep piye? Kowe melu bule wae yo ning Sragen, gelem to? Tanya bule Rita padaku. Ndak bule, Rina di sini aja, jawabku pada beliau. Bule Rita merupakan adik sematawayang dari ibuku. Beliau hidup di kampung halaman, diamanahkan ibu untuk merawat Mbah Uti yang hidup sebatang kara. Beliau datang beserta keluarganya dari kampung sesaat setelah mendapatkan informasi bahwasanya kedua orang tuaku meninggal dunia. Ya sudah, seminggu ke depan bule temani kamu di sini dulu ya.
Biar nanti Pak Lek dan yang lain balik duluan. Sekalian ada yang mau Bule sampaikan juga padamu. Apa Bule? Tanyaku sembari masih menangis kepadanya. Nanti saja, kalau kamu sudah tenang anak, jawabnya pelan. Malam hari semakin terasa syahdu. Hujan tidak berhenti mereda, seolah turut menemani tahlilan hari pertama kedua orang tuaku. Semula acara tersebut berjalan seperti biasa, acara pada umumnya. Namun ada hal yang mengganggu di tengah acara tersebut berlangsung. Sosok kakek tua yang sempat datang di mimpiku di hari kejadian naas itu tampak hadir di tengah tahlilan tersebut. Wajahnya tampak bersinar, suaranya terdengar berat dan tegas. Assalamualaikum. Suaranya terdengar sembari dirinya berjalan pelan mengambil posisi duduk. Tampak kakek tua itu dijamu oleh Pak Lek, suami Tante Rita, yang kebetulan mengambil posisi duduk di teras. Beliau duduk pas di samping Pak Lek. Dan hal yang paling kubenci ialah tatapan matanya langsung dia tujukan kepadaku. Sosok itu tersenyum. Hal itu membuat aku bergidik, dejavu dengan apa yang kualami di alam bawah sadar. Sungguh aku merasa sangat tak nyaman. Sesaat setelah kedatangan sosok tersebut, insiden lain mulai terjadi. Kamu jangan ganggu anakku. Janji kita sudah aku tepati dengan nyawaku. Ikatan itu sudah putus. Sudah putus. Teriak Tante Rita yang mengagetkan semua orang yang ada. Kesurupan ya Tante Rita. Sontak teriakan Bule dari arah dapur membuyarkan acara di malam hari itu. Beberapa orang tampak memegangi Bule yang histeris dan mengamuk. Kelakuannya sangat mirip dengan apa yang dulu terjadi pada ibu. Saat itu apapun yang ada di dekat dirinya sudah pasti akan dilemparkan, yang membuat orang yang datang berhamburan keluar rumah. Aku tidak kuasa menahan rasa malu. Ya Tuhan, cobaan apa lagi ini? Kenapa harus di saat ini semua terjadi? Ucapku sembari berdoa di dalam hati. Bule masih histeris dan berbicara semakin aneh, yang pastinya membuat orang merasa ngeri mendengarnya. Orang-orang semakin banyak yang memegang Bule, yang semakin tidak terkontrol. Tenang, tenang, semuanya tenang. Terdengar suara Pak Mamat. Beliau merupakan ustadz di tempat aku bernaung, yang kebetulan saat itu juga menghadiri tahlilan kedua orang tuaku. Bawakan saya air segera, pintanya. Aku langsung berlari dan memberikan segelas air itu padanya. Belum sempat tangan Pak Mamat meraih air minum itu, prang! Kaki Bule menendang dan menjatuhkan air tersebut dari genggaman tanganku. Jenengan Karina Yustika, dengarkan ini baik-baik. Utang ayahmu belum lunas. Kau akan menepatinya. Kau harus menepatinya, ucap Bule kepadaku. Diam, suara Pak Mamat keras membentak. Sosok yang ada di tubuh Bule. Mulut beliau terdengar membacakan beberapa ayat, berusaha menyadarkan Bule Rita. Kowe ojo ikut campur, tak pateni kowe, ujar sosok itu memelototi Pak Maman yang semakin kencang membacakan ayat kursi. Bule semakin histeris. Dirinya meronta hebat sebelum akhirnya beliau terkulai lemas dan pingsan. Sudah semuanya. Hari ini cukup sampai sini saja, pinta Pak Mamat kepada para warga yang hadir, yang langsung direalisasikan dengan pulangnya mereka semua. Pak Mamat sempat berbincang dengan Pak Lek, sementara aku dan kedua sepupuku siaga menjaga Bule di kamar. Lama menanti akhirnya Pak Mamat pulang. Aku meninggalkan mereka semua di kamar kedua orang tuaku. Bergegas aku memasuki kamarku sendiri. Aku coba menepiskan pikiran buruk akan apa yang telah terjadi hari ini. Walau seribu tanya menghantui diri ini, siapa kakek tua misterius itu? Yang mana aku tidak sempat melihat beliau pulang. Ingin rasanya aku menanyakan ke Pak Lek yang tadi duduk di sebelahnya. Namun kuurungkan niat, mengingat keadaan saat ini belum kondusif. Di lain hal, ada apa dengan Bule? Utang apa yang belum dibayar orang tuaku? Adakah hubungan kakek itu dengan semua ini? Sudahlah, malam ini aku terlalu capek untuk memikirkan semua. Mungkin tidur merupakan jawaban terbaik untukku. 14 hari berjalan pasca kejadian itu. Perlahan ku coba membiasakan hidup kembali seperti sedia kala. Kisah horor yang semula menjadi tanya besar tidak lagi terjadi di belakangan waktu ini.
semua tampak baik adanya. Pagi itu, aku terbangun dengan penuh harapan, di mana sesaat lagi aku akan menandatangani perjanjian kerja dan tidak dicap sebagai pengangguran. Bule dan Pak Lek juga masih ada di rumah. Hanya kedua sepupuku yang harus pulang, karena notabene-nya mereka masih SMA kala itu. Bule Rita tak ubahnya ibu bagiku. Pagi nan buta, beliau sudah mempersiapkan sarapan dan pastinya menyemangati aku agar kuat mengarungi hidup ini. Terlebih hari itu, aku akan mendatangani perjanjian kerja dan tidak dicap sebagai pengangguran lagi dalam beberapa hari ke depan. Jadi berangkat ke calon kerjaanmu, Rin? Tanyanya pagi itu. Iya bule, doakan Rina lancar ya bule, biar nanti Rina gak nyusahin bule sama Pale lagi, jawabku padanya. Walah, kamu itu kok ngomong lantur? Saiki kulaiku mbokmu, ojo sungkan, kayak orang lain saja. Kamu jangan lupa berdoa ya. Besok bule dan Pak Lek kemungkinan mau pulang dulu. Nanti sore sepulangnya kamu, bule mau ngomongi sesuatu, ujarnya yang membuat aku penasaran. Tentang apa bule? Sudah nanti saja, ucapnya seolah mau menghentikan obrolan pagi itu. Di sisi lain, langkah kaki kembali kuayunkan di deru padatnya ibu kota. Keadaan masih seperti biasa, ramai dengan lalu lalang kendaraan yang memadati setiap ruas jalanan. Tiada yang berubah. Hari ini saya masih berdesakan dengan para pencari nafkah untuk saling berebut kursi. 10 menit berlalu, angkutan yang dinanti tiba. Namun terasa ganjil. Halte yang begitu padat dengan para penumpang yang sedang mengantri. Tidak ada seorang pun yang memiliki rute sejalan dengan diriku. Ya sudahlah, mungkin ini rezeki kecil dari Tuhan. Hari ini aku tidak perlu berdesakan di dalam angkot, pikirku dalam hati. Di dalam angkutan umum itu hanya ada 4 orang. Seorang sopir yang berada di depan dan 3 lainnya seperti keluarga kecil, dengan susunan seorang wanita yang sedang menggendong bayi dengan keberadaan suaminya tepat di sampingnya. Wanita itu tampak tertidur pulas menggendong bayinya. Tubuhnya bersandar di pundak sang pria yang senantiasa terjaga, seolah menjaga keluarga kecilnya. Sedikit mengganjal kala mataku menelaah pakaian yang mereka kenakan. Selain memang pakaiannya tampak dekil, gaya berbusananya seperti pakaian di tahun 80-an. Namun sudahlah, mungkin mereka juga sama sepertiku, bukan seseorang berada yang bisa bergaya sesuai zaman. Di sisi lain, aku juga acap kali mencuri pandang melihat keluarga kecil itu. Ada perasaan iba kala melihat riak wajah mereka bertiga, seolah merasakan rasa lelah yang teramat sangat untuk sang wanita. Sementara si pria tampak muram dengan tatapan kosong, seperti menanggung beban berat. Hampir 20 menit berlalu, namun tidak juga ada penumpang lain yang naik. Rasa jenuh menghampiri di pagi hari itu. Sejenak aku baca buku, sembari memasang headset di telinga. Walkman, pemberi abah, merupakan senjata yang ampuh untuk mengusir kejenuhan dan menenangkan pikiran guna mempersiapkan diri menuju ke tempat di mana aku akan bekerja nanti. Dalam keheningan dan ketentraman membaca sembari mendengar musik, suara berisik sedikit mengusik kala tangisan bayi yang digendong wanita tersebut menggema di dalam angkutan. Sabar ya nak, sebentar lagi kita sampai nak Rin, kata wanita itu pada bayinya. Masih jauh kah pak? Tanya wanita itu pada pria yang mungkin suaminya. Sabar bu, sebentar lagi kita sampai, jawab si pria itu. Sempat kualihkan pandangan melihat keadaan mereka, dan tatkala tanpa sebab dan akibat jelas, wanita tersebut tampak menangis sembari berkata kepada suaminya, aku ndak mau kita balik lagi pak, aku ndak mau dihina begini terus dan... Iya bu, sudah, bapak mengerti. Bapak coba cari jalan keluarnya demi kamu dan keselamatan anak kita, jawab si pria itu seperti tidak ingin membahas permasalahan yang terjadi. Melihat mereka berdebat di depan umum, pastilah keluarga kecil ini memiliki masalah yang teramat sangat dalam di dalam benakku, sehingga seolah tidak menggubris keberadaan diriku. Dan anehnya aku malah seperti terhipnotis, asik melihat kejadian itu tanpa aku sadari. Terlebih wanita tersebut yang masih menangis dan menuturkan kata-kata yang menyayat hati.
Belum lagi sesekali dia menciumi anaknya. Apapun yang terjadi, ibu pasti menjagamu, Dok. Sehat-sehat ya anakku, Karina Yustika, ucap wanita itu. Bak disambar petir, jantungku terasa berdebar hebat. Kembali aku tersadar dan memalingkan wajah. Bulu kuduku bergidik mendengar dan melihat apa yang barusan diucapkan wanita itu. Brak-brak, suara rem dan terdengar kencang. Angkutan yang kutumpangi seketika oleng dan menghempaskan aku ke bagian belakang. Kepalaku menghantam kaca belakang. Seketika pandangan terasa gelap dengan rasa pusing yang teramat sangat. Samar-samar ku dengar seseorang memanggilku. Rin, nak. Ibu, batinku terucap. Pandanganku yang masih gelap membuat aku tidak bisa melihat sosok seseorang yang kini ada di hadapanku. Dia seolah merangkulku untuk berdiri kembali. Rin, ibu njaluk maaf yo. Kabeh iki terpaksa ibu lakoni. Ibu sudah berusaha memutuskan janji dengan iblis terkutuk itu. Ibu pikir dengan menumbalkan nyawa semua akan berakhir. Sekarang kamu lagi bahaya. Iblis itu menginginkanmu menuntaskan perjanjian itu. Jangan salah langkah. Bila salah memilih akan berakhir tragis. Kuatkan dirimu, nak. Mbak gak kenapa-kenapa kan? Tampak orang berbondong-bondong mengelilingi angkutan yang baru saja lepas kendali tersebut. Halo mbak, masih dengar saya mbak? Hah? Iya mas, enggak kenapa-kenapa mas, jawabku yang masih linglung. Aku dipapah keluar oleh beberapa orang yang datang membantu. Tubuh ini dipapah ke warung yang tak jauh dari insiden itu. Bu, minta teh manis panasnya 1, teriak salah satu orang yang menolong tadi. Mbak sudah sadar belum? Iya mas, saya enggak apa-apa kok. Mas siapa? Tanyaku bingung. Maaf mbak, saya sopir angkut yang mbak naikin barusan. Lah kita kenapa mas? Bannya pecah, oleng, dan nabrak tiang listrik, jawabnya. Penumpang yang lain mana pak? Mereka aman kan? Tanyaku khawatir akan nasib keluarga kecil itu. Penumpang yang lain? Yang mana mbak? Tanyanya kembali dengan ekspresi bingung kepadaku. Itu loh mas, suami istri dan anaknya. Suami istri mbak? Iya mas, yang tadi naik bareng saya, ucapku mempertegas. Maaf sebelumnya mbak, mungkin mbak minum dulu ya, sembari menyodorkan teh manis ke hadapanku. Emang kenapa mas? Saya tidak linglung, saya baik-baik saja. Mereka tidak kenapa-kenapa kan mas? Saya bingung jawabnya mbak. Dari tadi hanya ada mbak, tepatnya saya dan mbak saja. Tidak ada penumpang lain yang naik, jawabnya. Aku langsung terdiam. Tubuh ini terasa lemas. Apalagi mengingat kejadian itu yang sangat nyata terjadi. Dan tadi apakah ibu benar datang padaku? Seketika itu pula kepala ini terasa berat dan aku pingsan seketika. Entah bagaimana ceritanya, saat terbangun aku sudah berada di salah satu rumah sakit dan bule sudah setia duduk menunggu aku sadar. Kamu sudah sadarin? Tanyanya padaku. Iya bule, ini di mana? Rumah sakit nak. Tadi kamu pingsan. Kata supir angkotnya yang kamu tumpangi kecelakaan, kata bule Rita menjelaskan. Aku terdiam, mencoba mencari benang merah tentang apa yang tadi aku alami. Kembali terlintas di ingatanku wajah almarhumah ibu yang samar dan perkataannya di dalam angkot tadi. Belum lagi soal kemana keluarga yang tadi ada di angkot yang nama anaknya sama denganku. Rin, kamu ketemu ibumu ya tadi? Tanya bule. Rasa kaget langsung terpancar di wajahku. Kenapa bule bisa tahu? Tanyaku keheranan. Sudah, kamu ndak usah mikir apa-apa ya. Yang penting kamu sembuh dulu. Besok yang mangkat Pak Limu saja. Bule nemani kamu di sini dulu sampai kamu sembuh, ucapnya mencoba menenangkan aku kembali. Bule, kenapa tahu Rina ketemu ibu? Sebenarnya apa yang sudah terjadi, bule? Bule terdiam, wajahnya seolah ragu untuk menjawab pertanyaanku. Bule bingung harus cerita dari mana ke kamu nak. Apalagi kondisi kamu seperti ini. Tidak apa bule, Rina sudah siap. Mohon ceritakan, pintaku. Bule menarik nafas yang dalam.
Intinya Rin, ibumu sudah melakukan perjanjian janji janin, di mana setiap tahun di malam kliwon ke-13 mestinya ibumu harus pisungsung ke teh janin karo iblis biadab itu. Semula semua berjalan lancar, tidak ada yang mengetahui kelakuan ibumu. Sampai satu saat petaka itu muncul. Ibumu merasa sangat bersalah dan kabur dengan bapakmu untuk menghindari amuk warga kampung, dan pastinya untuk nyelamatin kamu juga. Entah bagaimana selama 20 tahun ini semua bisa menghilang dari permukaan. Hanya saja ibumu sepertinya salah perhitungan dan kini kamu... Cukup Bu, biarkan Rina sembuh dulu. Belum saatnya dia tahu semuanya, ucap Pak Lek yang masuk tiba-tiba dan memotong pembicaraan Bule Rita. Bule terdiam. Dia memandang wajah suaminya dan menganggukkan kepala seolah mengerti akan permintaan Pak Lek kepadanya. Singkat kisah, beberapa hari pasca kejadian aku kembali sehat dan mulai debut pertama berprofesi sebagai karyawan dengan jabatan sebagai supervisor di salah satu divisi yang ada di sana. Bule Rita masih setia menemani di rumah, sementara Pak Lek sudah kembali ke kampung halaman untuk mengurusi pekerjaan dan kedua sepupuku pastinya. Sampai lupa Pak Lek ini namanya Darto ya. Kisah teror mereda, menghilang tanpa jejak dalam beberapa minggu ini, membuat aku merasa semua telah berakhir. Tidak ada lagi cerita Dewudo atau kilasan Fata Morgana yang terjadi. Tapi di luar perkiraan, dan kembali tanpa sebab alasan yang aku pun tidak mengetahui, cerita kelam malah datang tanpa memberikan ampun di sore kelabu itu. Masih teringat jelas di memori kepalaku, saat itu jam kerja sudah usai, tapi aku masih bertahan dengan setumpuk berkas yang perlu perhatian khusus untuk segera dieksekusi. Aku yang masih asik dengan kerjaan harus ikhlas menyaksikan satu persatu rekan kantor berpamitan pulang. Sedikit cerita, kantor tempat di mana aku bekerja terdiri dari 4 lantai dan merupakan bangunan tua yang bentuknya seperti ruko, di mana aku bertugas di salah satu ruangan yang berada di lantai 2. Sore berganti malam dan aku masih tertahan di depan komputer dengan setumpuk berkas yang tak kunjung selesai. Sesekali masih terlihat security masuk untuk melihat setiap ruangan. "Belum pulang, Bu?" tanya Pak Ahmad kepadaku. Beliau merupakan salah satu security yang berjaga pada hari itu. "Belum, sebentar lagi ya Pak," jawabku saat itu. "Iya, tidak apa-apa Bu, cuma jangan kelamaan ya Bu. Gak baik sendiri kerja di sini, suka ada yang nemenin," ucapnya sedikit bercanda. "Ah Bapak jangan nakutin," jawabku singkat sembari tetap bekerja mengecek berkas yang masih menumpuk itu. Aku masih terus terhanyut dengan deadline kerjaan. Tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 19.30. Mata mulai terasa lelah memelototi komputer dan berkas yang tak kunjung usai. Di sela rasa lelah, sempat ku pejamkan mata hanya beberapa detik, dan seketika itu juga lampu ruangan padam yang membuat aku langsung panik. "Pak Ahmad, saya masih di dalam," teriakku masih berpikir positif bahwasanya Pak Ahmad lah yang mematikan lampu. Teriakan itu tak mendapat jawaban. Malah terdengar suara pintu tertutup dan seperti sedang dikunci yang semakin membuat diri ini kian panik. Aku langsung berlari menuju arah pintu sambil tetap memanggil Pak Ahmad. "Pak, saya masih di sini. Saya lagi tidak bercanda, Pak," ujarku sedikit kesal. Suasana menjadi mencekam ketika aku dapati pintu memang telah terkunci. Berkali-kali aku berteriak dan mencoba membuka pintu itu, namun tidak mendapatkan respon sedikit pun. Hingga sesuatu yang hadir langsung membuat bulu tengkukku bergidik. Aku yang sedari tadi hanya sendiri kini mulai mendengar suara jemari yang sedang mengetik dari arah belakang. Siapa yang sedang memainkan komputer? Pikirku. Enggan rasanya untuk membalikan badan, tapi rasa penasaran malah membuat aku melakukan hal konyol. Perlahan kuputar badan, ku ambil handphone dan mencoba memberikan sedikit penerangan ke arah komputer itu berada. Tubuhku langsung lemas kala mata ini melihat seorang wanita dengan wajah sangat pucat duduk di kursiku. Wajahnya mirip denganku. Tidak, dia adalah aku. Aku sedang asik mengetik di depan komputer, ucapku dalam hati penuh ketakutan.
Darahku seketika turun hingga kaki dan mulutku tak dapat digerakkan. Sosok itu mengarahkan wajahnya kepadaku sambil tersenyum. Aku tak dapat menahan rasa takut ini. Ingin ku berlari kabur dari ruangan, namun apa daya tubuh ini tak dapat digerakkan dan hanya menangis yang kulakukan. Di sela air mata yang terus mengalir, aku masih berhadapan pandangan dengan makhluk itu. Senyumnya masih sama, sunyi, penuh dengan rasa sakit. Aku terduduk lemas dengan mata yang tertutup, sembari terus menangis, dan hal yang lebih gila kembali terjadi. Tanganku terasa dijamah oleh seseorang yang pastinya sontak mengagetkanku. Seorang anak perempuan, mungkin berusia 10 tahunan. Wajahnya pucat, dari bola mata kirinya mengalir darah. Tampak di leher tali tambang melilit erat. Kakak, ayo bunuh diri kak," serunya dengan suara yang sangat mengerikan. Tangisku semakin menjadi beriring tawa cekikikan dari sosok tersebut. Dia seolah menikmati setiap detik aura ketakutan yang kupancarkan. Mulutnya masih terus mengulang perkataan yang sama. "Ayo kak, buruan bunuh diri," ucapnya terus menerus sembari tangannya tetap memegangku, seakan memaksa menarik. Aku tidak berdaya, bak kerbau yang ditarik pemiliknya. Tubuhku seakan mengikuti tarikan tangannya tanpa dapat ku menahan. Aku berdiri melangkah menapaki kursi kerjaku. Dia kemudian melepaskan tali yang ada di lehernya dan memberikannya padaku. Tanganku meraih tali itu serta mulai melilitkan ke leherku sendiri. Saat itu antara gerak tubuh dan pikiranku seakan tidak dapat kuatur, nggak sinkron. Tubuh ini seakan bekerja sesuai dengan apa yang dikatakan bocah perempuan itu. "Ayo kak, cepat lompat. Ayo kak, buruan." Ucapan yang sama kembali dilontarkannya, seakan terus memberikan intimidasi. Menangis dan terus menangis yang kulakukan. Pandanganku kian kabur. Wajah bocah terlihat samar di hadapanku, berubah seperti nyala api yang terbang membara. Walau pikiranku masih sadar dan tak ingin melompat dari kursi aku berdiri, namun kaki ini seakan mengisyaratkan untuk mendorong kursi tempatku berpijak. Sungguh diriku sudah tidak kuat untuk menahan. "Akan kuturuti segala maumu," teriakku sembari mendorong kursi tempat aku berdiri. "Bu, ibu ngapain?" Pak Ahmad berdiri sembari memegang diriku yang telah kehilangan pijakan. Beliau berusaha menurunkanku dari tali yang menjerat leher. Tangisku pecah tatkala dia berhasil membebaskanku dari peristiwa horor yang baru saja terjadi. "Ayo bu, turun, besok saja dilanjut kerjanya," ucapnya sembari memepah aku keluar dari sana. Sesampainya ke pos security, aku masih syok dengan apa yang terjadi dan enggan menceritakan kepada Pak Ahmad dan rekannya tentang kejadian tadi. Ada perasaan takut dalam diriku, dan selain itu aku takut apa yang kusampaikan malah dianggap dongeng bagi mereka berdua. Cukup lama aku terdiam di pos itu guna menenangkan diri, dan dalam lamunan saat itu, entah hanya halusinasi atau memang benar adanya, kembali ku melihat nyala api berbentuk bulat itu terbang keluar dari kantorku. Di sisi lain, "Rin, sudah pulang duk?" "Rin," ucap Bule Rita memanggil dari dalam kamar di malam yang sama dengan kejadian horor yang menimpa Rina. Bule Rita beranjak dari tidur singkatnya. Dia merasa aneh mendengar suara pintu yang terbuka, namun tiada yang menjawab. Bergegas Bule mengecek ke depan, khawatir ada maling yang masuk, pikirnya dalam hati. Sesampainya di depan, dia melihat pintu itu masih terkunci dan semua baik adanya. "Perasaan ada yang buka pintu," ucapnya sendiri di tengah malam itu, sembari sedikit mengintip melalui gorden. Ceklek, lampu rumah tiba-tiba padam. "Astagfirullah," ucap Bule spontan. Kaget kesetanan melihat sosok almarhumah kakaknya, Ibu Rina, ada di hadapannya dengan wajah setengah hancur. "Dek, kamu juga ikut ambil bagian dari cerita ini. Ayo temani aku," ucap sosok itu kepada beliau. Tepat jam 11 akhirnya aku sampai di rumah. Keadaan tampak gelap dan hanya lampu luar yang terlihat menyala. Hampir 5 menit ku ketok pintu rumah seraya memanggil Bule, dan juga tidak ada jawaban. Mungkin Bule lelah dan tidur, pikirku. Pandanganku khusyuk menatapi sekitar, karena jujur apa yang terjadi di kantor tadi masih membekas dan terbawa. Bahkan sampai Pak Ahmad mengantarkanku pulang barusan. Rasa was-was itu masih bersemedi kental di dalam pikiran. Belum lagi keadaan di sekitaran rumah juga sudah sepi. Ku keluarkan kunci serep yang ada di tasku,
karena tetap tidak ada jawaban dari dalam. "Assalamualaikum," ucapku memberikan salam setelah berhasil membuka pintu itu. Bule, ucapku kembali memanggil beliau, dan tak jua ada balasan yang kudapat. Keadaan sangat gelap. Ku coba melangkah ke arah saklar lampu, namun kepalaku seperti membentur sesuatu yang seperti tergantung. Iya, dia seperti manusia yang sedang bergantung. Jantungku berdetak hebat, memikirkan hal gila yang ada di dalam otak. Aku percepat langkah meraih tombol saklar lampu, dan seketika aku menjerit hebat, berteriak sekencang-kencangnya ketika satu pandangan horor nan menyedihkan tersaji di kedua bola mataku. Malam itu terlihat tubuh bule sudah terbujur kaku mati mengenaskan, tergantung di tiang rumah itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan insiden tewasnya bule Rita mengantarkan aku kembali ke kampung halaman ibu. Ada perasaan canggung dengan sana keluarga ibu. Wajar sebenarnya bila menilik rentan peristiwa yang terjadi selama ini, di mana semasa ibu dan ayah masih ada, aku hanya sekali diajak berkunjung ke sini. Saudara dari terah ibu lebih banyak mengunjungi kami ke Jakarta, Bule Rita dan Mbah Uti. Entah kenapa ibu sangat berat hati dan selalu menolak bila dulu aku meminta untuk berlibur ke rumah Mbah. Dan entah hanya perasaan saja, sedari aku tiba di sini, warga seperti tak menghendaki akan kehadiranku. Tampak wajah-wajah sinis mereka yang memandangi dari tadi. Tiada senyum yang diarahkan selayaknya warga pedesaan bila melihat orang lain. Tentu saja hal itu membuat aku merasa lebih nyaman berdiam diri pada salah satu kamar yang disiapkan Pak Le untuk diriku. Kamar ini berada di belakang, bersebelahan dengan dapur dan kamar mandi. Sepintas kamar ini tiada bedanya dengan kamar khas di perkampungan. Hanya saja terkesan horor yang membuat bulu tengkukku bergidik. Mataku fokus menatap wadah persembahan berisi kembang kandil serta kendi yang diletakkan di bawah tempat tidur yang ada di sana. Belum lagi aroma kembang tercium memenuhi seluruh ruangan ini. Saudara dari terah ibu lebih banyak mengunjungi kami ke Jakarta, seperti Bule Rita dan Mbak Uti. Entah kenapa ibu sangat berat hati dan selalu menolak bila dulu aku meminta untuk berlibur ke rumah Mbah di kampung. Dan entah hanya perasaan saja, sedari aku tiba di sini, warga seperti tak menghendaki akan kehadiranku. Tampak wajah-wajah sinis mereka yang memandangi sedari tadi. Tiada senyum yang diarahkan, selayaknya warga pedesaan bila melihat orang lain. Tentu saja hal itu membuat aku merasa lebih nyaman berdiam diri pada salah satu kamar yang disiapkan Pak Le untuk diriku. Kamar ini berada di belakang, bersebelahan dengan dapur dan kamar mandi. Sepintas kamar ini tiada bedanya dengan kamar khas di perkampungan. Hanya saja terkesan horor yang membuat bulu tengkukku bergidik. Mataku fokus menatap wadah persembahan berisi kembang kandil, kendi yang diletakkan di bawah tempat tidur yang ada di sana. Belum lagi aroma kembang tercium memenuhi seluruh ruangan ini. Kutepiskan pikiran aneh, dan mungkin ini sudah tradisi di kampung, pikirku. Sejenak kurebahkan badan sembari menatap pakaian yang akan kugunakan malam ini. Di tengah aktivitas malam itu, terdengar sayu pembicaraan dari arah dapur. Suara itu seperti suara khas orang yang kukenal dan membuat aku penasaran. Kubuka pintu dan melangkah ke arah dapur. Tampak dua wanita sedang asik memasak. Badan mereka membelakangi aku, sehingga aku tidak dapat melihat wajah mereka. "Nyuwun sewu Bude, wonten sing saged kula ewangi?" tanyaku kepada mereka. Namun tiada jawaban hingga aku menanyakan sekali lagi, "Bude, ada yang bisa Rina bantu ndak?" Dan lagi ucapanku tidak menerima tanggapan. Mereka masih asik dengan perbincangan dan mengindahkan keberadaan diri ini. Sudahlah, mending ku tinggalkan saja, pikirku kala itu. Di sela langkah yang berniat untuk kembali ke kamar, salah satu dari mereka berkata hal yang cukup menyakitkan hati. "Mulai kono, ojo gawe sial neng kene." Langkahku terhenti dan ingin melihat siapa sosok yang tega berkata demikian. Segera ku balikan badan, ingin menatap wanita baya yang tega mengatakan hal sesadis itu. Namun, ketika ku tatap kembali ke arah mereka, bulu kuduku ketika bergidik hebat
kala mendapati suasana dapur kosong. Tiada dua wanita yang tadi kulihat. Kembali hal mistis itu terulang dan semakin membuyarkan pikiran. Satu tangan menepuk pelan pundakku, membuat aku terkaget sejadinya. "Sedang apa kamu, Rin?" ucap Pak Le yang tiba-tiba ada tepat di belakangku. Anu Pak Le," jawabku terbata, masih dengan perasaan kaget saat itu. Seolah mengerti dengan apa yang ku alami, Pak Le hanya berkata, "Sudah, tidak perlu kamu lanjut. Kamu tunda kepulanganmu. Besok akan Pak Le jelasin apa yang terjadi," ujarnya seraya meninggalkanku di sana sendiri, yang membuat aku semakin bingung dengan apa yang terjadi. Sesaat setelah kepergian Pak Le, aku kembali ke dalam kamar mencoba menenangkan diri. Tidak kuindahkan lagi baju yang masih berserak di atas kasur. Aku langsung terbaring dan sejenak menutup mata. Baru sekejap katup mata ini tertutup, aku merasa ada seseorang yang duduk di kasur, tepat di samping kakiku. Kubuka mata dan kembali aku harus mengalami syok yang sangat menyakitkan. Aku segera beranjak bangkit dari kasur tersebut ketika sosok bule Rita merupakan orang yang duduk di kasur tersebut. Dia tersenyum kecil menatapku, sembari memakan bunga kantil yang ada di tangannya. Wajahnya terlihat damai. Dia mulai beranjak, berjalan mengarah ke tempat aku berada dan untuk sekian kalinya, aku seperti kerbau congek yang tak berdaya, mengikuti tarikan tangannya kembali duduk di kasur tersebut. "Kamu mau, Nduk?" ucapnya sembari menawarkan bunga kantil yang sedari tadi dikunyah oleh dirinya. Aku terdiam, menganggukkan kepala mengisyaratkan menolak pemberiannya. Namun hal horor malah terjadi selang anggukan penolakan yang kulakukan. Bule Rita langsung mengarahkan tangannya membekap mulutku serta tangan satunya lagi menyodorkan paksa bunga kantil itu masuk ke dalam mulut. Aku dicekoki. Aku histeris teriak sejadinya. Namun tenaga dirinya membuat aku tak dapat melepaskan cengkraman itu. Tidak hanya sampai di situ. Sekelebat pandanganku yang mulai samar melihat tidak ada lagi sosok bule Rita, melainkan perwujudan kuntilanak dengan wajah yang sangat mengerikan. Astagfirullah, aku pun tidak kuasa. Bunga itu perlahan terus masuk ke dalam mulutku. Bahkan hal yang lebih mengerikan, aku merasa ada cairan kental sangat amis seperti masuk bersamaan dengan bunga kantil tersebut yang langsung membuat rasa mual di dalam perutku. Kuntilanak tersebut masih menahan mulutku agar tidak memuntahkan makanan tersebut, hingga perlahan mataku menatap hal ganjil. Ya, tidak hanya kuntilanak tersebut, namun berpuluh demit dengan berbagai perewangan ada di sana. Dan yang membuat aku bergidik sampai meneteskan air mata kala itu kulihat ibu berlutut seperti anjing dalam keadaan leher yang terhantai, dan dirinya berada di kaki makhluk hitam yang dulu kulihat di malam kematian mereka. "Diwudo," ucapku sebelum kesadaran ini hilang. Kala diriku sadar, kudapati Mbah Uti dan Pak Le ada di sampingku. "Wes, sampean dilengkapi ya kan? Sudah lihat semuanya kan, Nak?" ucap Mbah padaku. "Maksudnya Mbah, Rina masih belum mengerti," jawabku pada mereka. Belum juga pertanyaan itu terjawab, Pak Le keluar dari ruangan dan masuk kembali dengan membawa tempayan beserta berbagai jenis bunga dan kendi seperti isi sesajen pada umumnya. Aku terperanjat keheranan kala Pak Le tanpa arah melintang atau setidaknya sedikit menjelaskan apa yang sedang dilakukan kala itu. Dengan tiba-tiba dirinya seperti memulai suatu ritual. Dia mulai membakar kemenyan, seraya mulutnya berkomat-kamit membaca mantra. Agak lama kejadian itu terjadi sebelum tangan kirinya meraih kendi yang ada di depannya. "Minum ini, Rin," perintahnya padaku saat itu. Kuarahkan pandangan menatap Mbah Uti, seakan tahu keraguan di dalam diri. Mbah Uti hanya menggelengkan kepala. "Tidak perlu khawatirin," ucapnya pelan padaku. Melihat itu dengan berat hati ku minum air dari kendi tersebut. Terasa cairan lengket ketika isi dalam kendi itu menyentuh lidah. Aku tersedak menyadari ini adalah darah, bukan air putih seperti yang kubayangkan. Belum sempat ku selesaikan urusanku dengan rasa amis itu, Pak Le menarik tanganku dan seketika menggoreskan kerisnya di tangannya. Aku sempat memberontak karena rasa sakit yang kudapati. Cucuran darah mengalir dengan derasnya.
tapi tangannya kuat menahan dan enggan melepaskan tanganku. Diarahkannya tetesan darah itu ke dalam api dan menyan yang membara tersebut. Seketika tubuhku terasa seperti terbakar. Aku merasa api seperti membakar organ-organ tubuhku dari dalam. Panas, panas, tolong Pak Le, Mbah. Jeritku meronta berteriak sejadinya. Semakin panasnya rasa panas tersebut membuat aku mulai bertingkah di luar nalar. Aku tanggalkan pakaian yang kukenakan hingga aku benar-benar bugil di depan Pak Le dan Mbah Uti. Kudapati sekujur tubuh mulai melepuh, menimbulkan rasa gatal hingga membuat aku tak kuasa dan mulai menggaruk seluruh bagian tubuh, tangan, wajah, bahkan di daerah kesucianku tak luput dari rasa gatal dan panas yang menyengat. Aku bergeliat meronta kesetanan di lantai. Teriakku menggema meminta tolong kepada mereka berdua yang hanya tertawa melihat aku kesakitan. Tolong Pak Le, ucapku sembari memohon memegang kakinya dalam keputusasaan tersebut. Pak Le yang berdiri di hadapanku malah berlaku kasar dan menghinakan diri ini. Dia meludahi ke arahku sebelum tangan kirinya menampar keras wajah ini yang membuat aku terkapar. Pak Le beranjak kembali mengambil kendi tersebut. Tangannya merogoh isi dalam kendi. Samar terlihat dia seperti mengangkat gumpalan daging dari dalamnya. Aku semakin panik tatkala dia kembali berjalan menuju ke arahku. Dan seperti apa yang kutakuti, gumpalan daging busuk tersebut dipaksakannya masuk ke dalam mulutku. Ampun, ampun Pak Le, seruku memelas dan menangis berharap iba darinya. Namun manusia tua bangka tersebut seperti kesetanan. Tanpa berbelas kasih dia terus memaksa aku menelan gumpalan daging yang sangat mirip dengan bentuk janin di bawah usia 3 bulan. Sampai gumpalan itu akhirnya aku telan semua. Rasa panas yang tadi seperti membakar tubuh kian berangsur reda. Dan anehnya aku malah merasa tenang. Kupalingkan tubuhku membelakangi Pak Ale dan Mbah Uti karena diriku dalam keadaan telanjang. Pak Ale melempar kain kepadaku, kain berwarna putih. Aku mencoba menutup tubuh ini. Kugibaskan menutupi tubuh sebelum aku bergidik menyadari kain tersebut merupakan kain kafan. Kafan? Tanyaku keheranan dan melempar kain tersebut. Yo, itu kain kafan, pakai saja. Kain itu merupakan syarat mengakhiri ritual ini, jawab Pak Lek menjelaskan padaku. Jujur dengan apa yang barusan ku alami, aku sudah tidak percaya dengan apa yang dikatakannya. Ingin sekali aku menghabisi nyawa pria laknat ini. Suka tidak suka kain kafan itu akhirnya aku pakai menutupi tubuh. Dan lagi seiring aku menutup diri ini dengan kain tersebut, kudapati pria bangsa tersebut membekap tubuhku dari belakang. Dan seketika itu juga dia menghujam perutku dengan keris yang dipegangnya. Untuk perhatian, cerita ini banyak adegan gak senonoh dan menjijikan. Untuk yang gak kuat, skip aja ya. Tidak disarankan menyimak. Dan tetap jangan lupa berdoa supaya nggak terpengaruh dengan negatif-negatif yang ada di cerita ini ya. Tapi tetap ambil positifnya dong. Oke, lanjut. Di sisi lain, kicauan burung kutilang terbalut indahnya hamparan pepohonan hijau di pagi itu harus sedikit terusik dengan gumpalan asap yang mengepul di salah satu halaman rumah warga desa. Seperti biasa, setiap pagi terlihat seorang pria uzur asik menikmati sebatang rokok sembari melihat indahnya cahaya matahari yang mulai bersinar menembus rimbunnya pepohonan. Namun pagi itu terasa berbeda dari hari biasanya. Belum sempurna dia menikmati terbitnya matahari, ketenangannya sudah harus terusik dengan kehadiran 3 orang tamu yang tak diundang yang bersinggah ke kediamannya. Ketiga orang itu datang dengan raut wajah muram, seperti penuh masalah. Bahkan salah seorang dari mereka menangis histeris, sembari berlutut menyembah di kaki pria uzur itu. Wanita tua yang mungkin usianya lebih uzur pula dari pria ini. Tak dilepaskan olehnya, wanita tua itu tetap berlutut memegang sembari menciumi kaki pria itu. Dek, tolong cucuku, katanya dengan terus memohon di kaki pria yang akrab disapa
Mbah Nur oleh masyarakat sekitar. Sudah lama berlalu semenjak kematian Mas Nar, Mbak. Ada apa gerangan yang menggerakkan hati Mbak kembali menemui saya? Jawab Mbah Nur kepadanya. Rasa penasaran terpampang di raut wajah Mbah Nur. Dia mengangkat wanita itu sembari menanyakan hal serupa ke kedua orang lainnya. Ada apa, Galih? Dwi, di mana bapakmu? Darto baik-baik saja kan? Tanya Mbah Nur kepada mereka. Ketiga orang tersebut ialah Mbah Uti dan kedua sepupu Rina, anak dari Bule Rita yang bernama Galih dan Dwi. Sementara Mbah Nur merupakan adik dari Mbah Nar, suami dari Mbah Uti atau kakek dari Rina. Anu Mbah, bapak di rumah, jawab Galih gugup padanya. Terus masalahnya apa? Cucu yang mana Mbak? Galih sama Dwi ini baik-baik saja? Tanya Mbah Nur dengan wajah kebingungan. Mulut mereka seperti terkunci dan enggan bercerita. Satu sama lain hanya saling menatap, seolah memberikan kode agar ada yang menceritakan kejadian itu kepada Mbah Nur. Loh, kalian semua kenapa? Kok saling tatap-tatapan? Cucu yang mana Mbak? Tanya Mbah Nur sekali, kembali ke Mbah Uti. Mbak Rina Mbah. Ketus Dwi memulai pembicaraan. Mbak Rina sudah seminggu gak sadarkan diri di kamar. Terangnya kembali. Rina siapa? Tanya Mbah Nur dengan wajah penasaran. Rina anaknya Bude Mbah, jawab Galih memotong pembicaraan. Jadi gini Mbah, sehari selang kematian ibu, Mbak Rina mulai bertingkah aneh. Dan dia ndak sadarkan diri sampai sekarang Mbah. Bapak juga aneh, dia ndak mengizinkan tahlilan ibu diadakan. Bahkan bapak juga mengunci kamar Mbak Rina. Dan setiap malam, bapak selalu meletakkan sesajen di depan kamar itu, kata Dwi, putri dari almarhumah Bule Rita yang meninggal di rumah Rina, Jakarta. Mbah Nur tertegun khusyuk mendengar perkataan mereka kepadanya. Tersirat sejenak di pikirannya akan memori kelam yang pernah terjadi beberapa dekade lalu. Bapak juga tidak mengizinkan kami membawa Mbak Rina berobat atau memberitahukan warga akan keberadaan dan kondisinya saat ini. Puncaknya, Bapak sampai memukul dan mengancam Mbak Uti pagi ini karena Mbak Uti menegur kelakuan Bapak yang sudah tidak masuk akal, kata Galih melanjutkan ceritanya dari Dwi. Mbak Uti pun kembali berbicara. Dek, kamu adalah orang yang paling mengenal Darto. Tolong hentikan dia. Sudah cukup semua ini, kata si Mbak Uti tiba-tiba menimpali perkataan Galih. Terus apa yang bisa saya bantu Mbak? Pungkas Mbah Nur. Tolong selamatkan Rina. Walau bagaimanapun dia tetap cucuku, sama seperti Galih dan Dwi. Cukup aku kehilangan suami dan anak-anakku, pinta Mbak Uti berlinang air mata. Mbah Nur termenung. Seketika mulutnya terasa berat untuk mengatakan tidak pada permintaan wanita tua itu yang juga merupakan kakak iparnya. Tapi janji kepada almarhum kakaknya, Mbah Nar, untuk tidak ikut campur akan urusan ini membuat dia tidak dapat memberikan keputusan. Aku mohon dek, dia juga cucumu, ucap Mbah Uti kembali memohon. Mbah Nur memandangi mereka bertiga. Maaf Mbak, aku tidak bisa melanggar janjiku pada Mas Nar. Tapi aku juga tidak bisa melihat kalian seperti ini. Apa yang dilakukan Darto sudah bukan urusanku lagi. Sekalipun benar aku yang membesarkan dirinya. Saat ini Darto bukan lagi anak yang dulu ku kenal. Bila saja dulu Mas Nar tidak mencegah, pasti sudah ku habisi dia waktu itu. Kalian sebaiknya menjumpai Eman. Sampaikan hal ini kepada dia. Katakan juga kepadanya bahwa aku yang meminta kalian ke sana. Aku mohon ya Mbak, Mbak juga bisa memahami pilihanku saat ini, jawab Mbah Nur tegas seraya menutup perbincangan pagi itu. Ketiga orang itu terlihat sedih akan jawaban yang diberikan Mbah Nur, dan tak ada yang dapat mereka perbuat selain melangkah pergi dari rumah itu.
Di saat akhir, Mbak Uti masih terisak menangis, seraya memohon berharap Mbah Nur merubah keputusannya. Namun hingga sampai Galih menyalakan motornya dan mereka berlalu pergi, hanya pandangan datar yang ditunjukkan oleh Mbah Nur tanpa sepatah kata. Tak lama dari berlalunya Mbak Uti dan sepupu Rina dari sana, Mbah Nur bergidik menjawab salam dari seseorang yang sebenarnya hadir sedari tadi di sana. "Jadi apa maumu, Mas?" tanya Mbah Nur seraya membelakangi seseorang yang sebenarnya dari tadi ikut datang dengan rombongan itu. "Aku pikir engkau juga akan pulang bersama mereka," ucap Mbah Nur seraya membalikan badannya menatap sosok kakak kandungnya Mbah Nar yang hadir di sana. "Dewudo sudah bebas. Pisungsung getih akan terus terjadi bila Darto tidak dihentikan," ucap sosok tersebut seraya menghilang dari hadapan Mbah Nur. Mbah Nur terdiam. Hatinya merasa murka akan kelakuan Darto, bocah yatim piatu yang dibesarkan seperti anak kandungnya sendiri. Masih jelas diingatannya bagaimana dia sangat menyayanginya. Darto tumbuh sebagai anak yang baik budi pekertinya. Setidaknya begitulah yang diketahui Mbah Nur sebelum hatinya buta oleh wanita itu. Di sisi lain, hilang kesadaran dengan rasa sakit di bagian perut merupakan hal terakhir yang ada di ingatan Rina. Tetapi kala mata mulai terbuka kembali, dunia fata morgana ada di sepanjang penglihatan. Tidak ada Mbah, Pak Lek maupun luka di sekujur tubuhku. Belum lagi untuk kesekian kalinya aku kembali terbangun di dalam kamar ini. Lama aku terdiam, bergidik dalam rasa takut yang luar biasa. Sebelum pintu kamar itu kembali terbuka dengan kehadiran sosok wanita yang sangat aku cintai. Ibu membuka pintu kamar tersebut dan masuk, melangkah ke arahku. Keadaan saat itu hening. Melihat kehadiran ibu membuat aku tidak tahu harus berbuat apa. Beliau duduk tepat di samping kiri, mengarahkan kepalaku bersandar di bahunya. Saat itu aku kembali menangis. "Rina takut, Bu," ucapku memeluk dirinya erat. "Ibu minta maaf, Nak," katanya padaku. Kembali kuangkat wajah menatap ibu yang saat itu aku pun tidak tahu menyebutnya apa. Rasa takut dalam diriku seakan sirna. Sekalipun kulihat ibu layaknya kuntilanak, dia menggunakan baju putih yang usang dan kotor dengan rantai besi yang melingkar di lehernya. Aku merasa sedih melihatnya dan bertanya, mengapa air hayat dari orang yang kusayang harus berakhir seperti ini? Apa yang sebenarnya terjadi, Bu? Ucapku kepada beliau. Lama beliau membalas sebelum sebuah ucapan terbesit dari bibirnya yang sama sekali tidak dapat untuk mengerti. "Duk, sebentar lagi kamu akan kembali ke alammu. Temukan benda itu dan bakar, maka segala perjanjian ini akan berakhir. Dan ingat, jangan sekali-kali kamu nyoba untuk melihat isi dari bungkusan itu." Hanya beberapa detik dari ucapan itu, ibu menghilang seiring dengan lampu di dalam kamar yang padam. Keadaan gelap gulita, tanpa sedikit pun mata ku dapat melihat sekitar. "Bu, Ibu, Rina takut, Bu," teriakku sembari berjalan pelan dan mencoba meraba di sekitar. Namun aneh, tidak ada benda atau apapun yang dapat kusentuh. Aku seakan berjalan di ruang kosong yang luas, sampai suatu cahaya terang tampak bersinar di ujung sana. Terdengar pula suara panggilan yang memanggil namaku dari cahaya itu. Rina. Ku bercepat langkah menuju arah suara dan cahaya tersebut. Hujan gerimis turun di malam itu. Keadaan rumah tampak sedikit lebih ramai daripada biasanya. Terlihat orang-orang sedang memimpin doa untuk kesembuhan wanita yang berada di atas ranjang. Samar terdengar ucapan-ucapan miring beberapa orang yang hadir pada saat itu. "Rina iki koyok disantet." "Ojo ngawur rek ngomong, ora apik." "Lah wong seminggu rak sadar ki piye?" Tiba-tiba Pak Lek berdehem mencoba menghentikan pembicaraan miring tersebut. Pak Darto," ucap mereka merasa sungkan.
atas pembicaraan yang baru mereka katakan. "Bagaimana Pak Man?" tanya Pak Lek kepada salah satu dari mereka. Pak Man merupakan seorang kuncen yang terkenal akan kesaktiannya dan juga orang yang dituakan di kampung itu. "Saya usahakan yang terbaik untuk memanggil Sukmarina kembali. Tapi memang sepertinya memang ada jin yang coba menyembunyikan jiwanya. Hanya saja ini sulit, mengingat sudah seminggu keadaan Rina dibiarkan begini," jawab Pak Man seraya menatap tajam dan penuh kecurigaan Pak Lek. "Mungkin bila ada dendam atau kesalahan Rina maupun almarhumah ibunya, boleh diceritakan ke saya dulu. Mungkin saya bisa membantunya," lanjut Pak Man berbicara kepada Pak Lek. Pak Lek hanya terdiam dan tidak berkata sepatah pun. Lama mereka saling melempar tatapan, sampai Pak Lek berkata, "Saya tidak tahu apa-apa, Pak," seraya meninggalkan orang itu. Semua orang merasa aneh dengan tingkah Pak Lek, namun tiada yang berani mengeluarkan suaranya. "Kalau malam ini Rina Sukmanya tidak kembali, kita harus mengikhlaskan nyawanya, dan kita harus membacakan surah Yasin supaya bisa membukakan jalan kematiannya secepat mungkin, agar jiwanya tidak dijadikan pembukaan ilmu hitam di kampung ini," ucap Pak Man kembali kepada warga yang hadir di sana. Kehadiran Pak Man pada saat itu merupakan buntut penolakan Mbah Nur dalam menolong Rina, di mana akhirnya Mbak Uti, Galih, dan Dwi pergi dan menceritakan semua perkara tersebut ke Pak Man, sesuai dengan perintah Mbah Nur. Singkat cerita, Pak Man kemudian memulai ritual pemanggilan Sukma. Dia mengambil posisi duduknya sebelum melepaskan Sukmanya menuju alam lain. Sementara itu di sisi lain, sudut pandang Rina. "Aku masih berjalan menelusuri jalan tersebut yang diharapkannya akan membawaku kembali ke dunia nyata. Arah cahaya semakin terang. Terdengar juga suara yang memanggil namaku kian jelas, namun terasa berbeda. Karena kali ini suara itu jemuk, seperti panggilan beberapa orang. Lama berjalan akhirnya aku sampai di ujung cahaya tersebut. Langkahku terhenti, seiring penglihatan akan iblis telanjang, Dewudo, di ujung lorong. Iblis itu tampak serius berbicara dengan nada bicara yang sepertinya penuh kemarahan. Sementara seorang lagi merupakan seorang pria separuh baya. Dia tampak tenang menghadapi iblis itu. Aku hanya terdiam terpatung, tanpa berani melangkahkan kembali kaki ini. Ku amati setiap gerak-gerik mereka yang seperti asyik dengan perdebatannya, sebelum akhirnya mereka berdua menyadari keberadaanku. Seketika, pembicaraan mereka terhenti, dan pandangan mereka tertuju kepadaku. Terlebih lagi, iblis itu meraung hebat sembari berlari menuju ke arahku. Iblis itu kembali membentangkan rantainya dan seolah ingin mencambuk diriku. Di tengah rasa panik dan jerit histeris dari mulut ini, rantai itu tampak tertahan dan tidak menyentuh sedikit pun tubuhku. Pria yang sedari tadi berbicara dengan iblis itulah yang menolong diriku. Dia menahan hentakan rantai yang dicambuk oleh sang iblis. Pria itu juga memegangi rantai tersebut dan beradu tarik. Dalam duel yang sangat sengit, pria itu berteriak ke arahku. "Lari, lari ke ujung lorong itu, nak. Nanti saya akan menyusul," teriaknya kepadaku. Aku pun berlari sesuai arahan pria paruh baya itu. Iblis itu kembali meraung, seperti marah akan perlakuan pria tersebut. Berkali-kali iblis itu mencoba menggapaiku, namun pria itu selalu menghalanginya. Tidak hanya itu, pria paruh baya tersebut seperti membukakan jalan kepadaku dan membuat aku mampu tiba di ujung cahaya tersebut. Selangkah lagi aku masuk ke dalam cahaya tersebut. Kusempatkan memalingkan pandangan menatap ke arah pria itu kembali. Kudapati pria itu masih bertarung sengit melawan sang iblis. Namun aku terkaget, karena kini ada seorang pria lain yang turut berada di sana dan tampak menyerang pria yang tadi membantu diriku, seolah memberitahu di mana pihak dia berdiri. "Pak Le," ucapku menyadari sosok yang membantu iblis tersebut. Teriakan itu terdengar oleh Pak Le yang seketika membuat dia menatap tajam ke arahku berada. "Semua akan mati pada akhirnya, termasuk kamu. Jangan lari kamu, jalang!" teriaknya kepadaku dengan riak wajah penuh dengan marah. Seketika bulu kuduku terbangun,
Tidak ada rasa takut yang paling mengerikan selain teriakan Pak Lek yang barusan menggema. Suara bentakan Pak Lek seolah masih terasa dan terngiang. Masih dapat kuingat raut amarah dari dirinya. Lari, lari! Hanya itu yang dapat kulakukan. Aku terus berlari menembus cahaya itu dengan rasa takut dan keringat yang bercucuran. Belum lagi dadaku sudah terasa sesak akan ujung cahaya yang seakan tidak menemukan ujung. Dan sampai pada satu langkah, tubuhku terjatuh. Aku merasa melompat ke dalam jurang yang membuat seluruh sendi tersentak dan membangunkan badan. Seketika itu juga aku tersadar. Kudapati diriku kembali terbangun di kamar dengan beberapa orang lain yang ada di dalamnya. Aku merasa aneh. Kala mata ini memandangi banyak warga asing di dalam kamar tempat aku bernaung. Dan terlihat pula pria parubaya yang tadi menolong ada di salah satu sudut, seperti sedang bersemedi. Baju putihnya tampak ternoda oleh tumpahan darah yang mengalir dari mulut. Aku tersadar bahwa apa yang baru terjadi merupakan sesuatu yang nyata. Mataku langsung menoleh lebih jauh, mencari keberadaan manusia biadab, yaitu Pak Lek Darto, sembari berpikir, apakah pria tersebut masih bertarung melawan iblis dan Pak Lek di dunia lain? Layaknya desa mati, kampung ini terasa hening dan sunyi. Hanya beberapa warga yang terlihat berada di depan rumah menemani seorang pria tua, tampak geram memandangi kilatan api yang sedari tadi berterbangan di atas rumah joglo tempat diriku bernaung. Sementara di dalam rumah itu sendiri, peristiwa lebih mengerikan sedang terjadi. Pak Man masih duduk bersila dengan penuh darah dan memar di sekujur tubuhnya. Kini beberapa pemuda lain tampak ikut duduk bersila untuk melepaskan raga guna membantu Pak Man. Sementara dua pria lain yang tersisa bertugas memegangi Pak Man, membenarkan posisi Pak Man yang terkadang ambruk dari duduknya. Sontak dua pria yang masih sadar dan bertugas memegangi Pak Man terkaget melihat keadaanku. Satu dari mereka bergegas lari memegangi kakiku seolah menyadari kejadian tersebut. "Sadar mbak, nyebut, nyebut!" teriaknya. Darah segar seketika mengalir dari hidungku, seiring dengan semakin susahnya aku untuk bernafas. Begitu juga dengan para pria yang ada di sini. Satu persatu mereka yang turut bersemedi terlihat ambruk, sembari memuntahkan darah. Bahkan ada dari mereka yang terpental menghantam tembok-tembok kamar dengan sangat kencang. Aku masih dapat menyaksikan hanya Pak Man yang masih terlihat bersemedi di tempatnya. Sementara yang lain sudah ambruk dengan luka yang cukup parah. Beberapa mengerang kesakitan dan ada juga yang sudah terkulai pingsan. Aku masih mencoba bertahan dengan sisa tenaga yang kumiliki sampai kurasakan seorang membisikkan sesuatu di kupingku. "Lari, cari ingon-ingon itu, bakar mereka untuk mengakhiri kutukan ini." Suara itu seolah melepaskanku dari jeratan. Seketika aku terjatuh menimpa pria yang sedari tadi memegangi diriku. Dengan rasa sakit dan luka yang kualami, ku coba kembali berdiri untuk menemukan petaka tersebut. Namun satu yang kupahami, hal ini akan lebih rumit dari apa yang kudengarkan tadi. Pandangan luar biasa tersaji di kedua mata. Saat kudapati kamar ini terasa sesak, dipenuhi oleh berbagai jenis lelembut yang sempat terlihat di alam bawah sadarku. Mereka seakan terusik dengan apa yang terjadi. Aku yang baru berhasil berdiri kembali harus berurusan dengan sosok kuntilanak berparas wajah yang sangat mengerikan. Sekejap mata dia sudah berdiri di hadapanku dan mencekek leher ini. Sosok itu tertawa menyeringai, menikmati rasa takut dan pasrah dari wajahku. Kuntilanak tersebut melemparkanku ke arah pintu. Brak! Aku menghantam pintu kamar dengan keras. Darah kembali mengalir. Kali ini bercucur dari kepala. Masih ku coba agar tetap tersadar dan melawan setiap rasa sakit. Sementara suara semakin riuh dengan jeritan orang-orang yang ada di kamar ini. 1, 2, atau 5 pria. Aku tidak dapat melihat lagi barisan itu. Mereka berteriak mengerang kesakitan dengan rantai yang kini menggantung mereka berjejer di tiang penyangga. Sudah tidak ada waktu lagi sebelum semakin banyak korban yang akan berjatuhan. Aku harus kuat. Kembali aku berdiri dan membuka pintu itu guna keluar dari kamar terkutuk ini. "Lari, lari Rin!" Semangatku kepada diri sendiri. Aku berlari ke arah kamar Pak Lek, berharap apa yang kulihat di alam bawah sadar merupakan tempat di mana petaka ini disembunyikan oleh dirinya. Kubuka pintu itu
Dengan sisa-sisa tenaga dan kudapati hati ini hancur melihat Mbak Uti sudah terbujur kaku tergantung di tiang-tiang kamar ini. Dan di bawahnya tampak bule Rita tersenyum sembari memegang bungkusan putih yang kuyakini sebagai sumber segala petaka. Senyum itu berubah dengan tawa cekikikan yang menyeramkan. Bule Rita berkata, "Kenapa kamu sama menyedihkannya dengan ibumu yang jalang itu? Kalian berdua petaka dalam hidupku. Cukup aku mengalah. Aku tidak akan tinggal diam atas apa yang sudah dilakukan wanita jalang itu, termasuk bapak dan ibuku, Mbak Uti. Semua akan menanti karmanya." Sementara keadaan di luar rumah, bola api itu tidak akan bisa keluar dari pasak yang kutanam. Bilas dari dulu Mas Nar, kakeknya Rina, melakukan ini, maka kita tidak akan mengalami kejadian yang sama. Tapi rasa sayang kepada putri bungsunya, Rita, membuat dia melepaskan Darto. Seharusnya aku lenyapkan parasit kecil itu dari dulu, sebelum dia menjadi buas. Begitulah perkataan pria tua yang dikenal warga dengan panggilan Mbah Nur. Beliau merupakan adik kandung dari Mbah Nar, yang juga guru dari Pak Man. Bisa dikatakan, Mbah Nur merupakan salah satu saksi hidup yang mengetahui awal petaka di keluarga Rina. Mbah Nur sejatinya jauh lebih sakti dibanding Pak Man, namun janjinya kepada sang kakak yang tidak akan ikut campur membuat beliau enggan membantu. Namun cerita kali ini jauh berbeda, di mana Mbah Nur merasa apa yang dilakukan Darto sudah keterlaluan dan tidak dapat ditolerir lagi. Mbah Nur masih fokus memandangi rumah tersebut. Sesekali beliau tampak terdiam, mencoba menerawang untuk melihat sudah seberapa jauh kehancuran yang diciptakan oleh Darto. Beliau juga menyadari Pak Man dan yang lainnya sudah mencapai ambang batas kekuatan mereka. Bila Darto tidak segera dihentikan, maka mereka semua akan menanti ajal. Seorang pria lari dengan tergesa-gesa. Nafasnya seakan berpacu dengan ayunan kaki yang harus menerjang dan membabat jalanan setapak. Sayup-sayup terdengar teriakannya bergema di malam yang hening ini. "Mbah Nur, Mbah Nur, Darto sudah ketemu." Suara itu sejenak mengalihkan perhatian Mbah Nur dan warga yang menanti di sana. Pria itu bernama Rudi. Dia merupakan salah satu pemuda kampung. "Mbah, saya lihat Lek Darto di ladang, tepatnya di dalam gudang miliknya." "Kamu yakin?" "Benar Mbah, saya yakin 100%. Mbah Nur tampak terdiam sejenak di keheningan malam. Langkahnya berjalan menuju ke salah satu pohon yang ada di sana. Sembari membaca mantra, Mbah Nur memukul pohon itu. Tak berselang lama Mbah Nur menarik beberapa pasak paku kuning dari pohon itu. Pasak itu diberikannya kepada Rudi, sembari menolehkan pandangan ke beberapa warga. "Kalian pergilah, ikuti dia ke tempat Darto. Tidak perlu melakukan kekerasan, karena itu hanya akan mendatangkan bala kepada kalian," katanya kepada mereka. "Siap Mbah," serempak suara warga menjawab. Rudi masih terdiam memandangi pasak itu. "Ini buat apa Mbah?" tanyanya. "Tanamkan pasak itu di setiap pintu keluar persembunyian Darto. Cukup lakukan itu saja," jawab Mbah Nur kepadanya. "Baik Mbah," jawab Rudi yang diiringi kepergiannya bersama beberapa warga untuk menuju ke tempat persembunyian Darto. Mbah Nur kembali memandangi rumah tersebut. "Maafkan aku Mas, harus melanggar janji ini. Sudah waktunya Darto menerima ganjaran atas perbuatannya," ucap Mbah Nur. Tak lama berselang Mbah Nur mengambil posisi untuk bersemedi. Dia duduk menyilakan kaki menghadap pintu masuk rumah itu. Dari balik kantongnya, beliau mengeluarkan kantil dan beberapa helai daun sirih. Dia mengunyah kantil dan sirih itu sembari mengucapkan ajian lebur seketi. Di dalam rumah, Rina masih beradu tatap dengan bule Rita. Kali ini, Rina tampak sigap. Digenggamnya vas bunga yang ada di meja untuk mempertahankan diri. Untuk semua hal gila yang terjadi, Rina tidak lagi merasa aneh akan kehadiran sosok yang telah masuk ke liang kubur. "Siapa kamu? Bule sudah meninggal. Berhenti mengganggu keluargaku," tanya Rina kepada makhluk itu dengan nada setengah membentak. Pertanyaan Rina hanya dibalas dengan tawa menyeringai yang menggema di dalam ruang ini. Seketika nyali Rina kembali menciut. Jantungnya berdebar tak karuan dan menggetarkan seluruh tubuhnya. "Pergi, pergi!"
Kembali Rina mencoba membentak sosok demit berwajah bule Rita sembari mengacungkan vas bunga yang ada di genggamannya. Namun perkataan Rina hanya dibalas dengan iringan langkah bule Rita yang semakin dekat mengarah ke dirinya. Hingga jarak antara bule Rita dan Rina hanya sejengkal saja. Tercium aroma bau busuk yang sangat menyengat dari dirinya. "Hari ini kamu yang jadi tumbal Darto," ujar makhluk itu kepada Rina. Dengan cepat dia mencengkram leher Rina. Rina mencoba melawan dengan menghantamkan vas bunga yang digenggamnya ke arah kepala bule. Prak, prak. Hantaman itu berkali-kali diayunkan ke arah bule sampai vas bunga itu pecah. Namun tidak sedikit pun bule Rita melepaskan cengkramannya, hingga akhirnya Rina terpaksa menusuk sisa beling vas bunga itu ke arah bola matanya. Bule Rita melepaskan cengkraman. Dia histeris meronta sembari memegang matanya. Bule Rita memegang bola mata kirinya yang sudah terlepas. Tatapannya sungguh mengerikan. Dia berlari dan kembali mencengkram Rina. Kali ini dia semakin beringas. Dia menghembaskan Rina ke lantai, yang diikuti injakan kaki secara bertubi-tubi ke arah perut Rina. Ampun bule, ampun," teriakku mengibah. "Apa? Ampun? Ini belum akhir. Kau harus membayar segala kelakuan ibumu kepadaku. Tidak semudah itu untuk mati." Sementara itu di sisi lain, "Man, kamu masih hidup?" Seketika Pak Aman terbangun dari meditasinya. Tampak Bahnur sudah berada di dalam rumah. "Biar aku turut membantu. Kita harus cepat menghentikan Darto," ucap Bahnur yang dibalas anggukan kepala oleh Pak Man. Kehadiran Bahnur cukup menggetarkan ingon-ingon yang ada di sana. Lelembut itu melepaskan warga yang ada di kamar itu. Pandangan mereka tertuju hanya kepada Bahnur. Mereka tampak ketakutan dan sangat terusik dengan kehadiran Bahnur di sana. "Tua bangka sialan, kau masih hidup. Jangan ikut campur urusan kami. Bila kau masih mau menikmati sisa hidupmu, kami hanya menjalankan tugas dari Darto," kata salah satu lelembut berparas kuntilanak yang berusaha mengintimidasi Bahnur. Bahnur hanya tersenyum. Beliau mengangkat tangannya dan mengarahkan ke arah setan berwujud kuntilanak itu. Setan itu seolah tertarik dan menuju ke arah tangan Bahnur. Dengan seketika, Bahnur mencengkramnya. "Saya mulai dari kamu ya," ujar Bahnur. Bahnur langsung menggigit leher kuntilanak itu, memakan seluruh daging di lehernya sebelum memutuskan kepala dan tubuh kuntilanak itu dengan tarikan tangannya. Warga yang masih sadar tampak memandang ngeri. Bahkan Pak Man sekalipun tidak dapat berkata apa-apa melihat begitu mengerikannya ilmu lebur saketi yang dimiliki Bahnur. Bahnur tidak tampak seperti seorang manusia lagi. Dia bagai binatang buas. Tatapannya kosong dengan bola mata yang semua menghitam, mengaung seperti harimau. Bahnur seolah menikmati setiap gigitan daging lelembut. Tak terhitung sudah berapa banyak dia memakan lelembut itu. Di sisi lain, Rina terkapar tak berdaya. Seluruh badannya lebam. Dia pasrah menanti sakaratul maut di detik nafas penghabisan. Sejenak bule Rita menghentikan penyiksaan. Bule duduk di atas tubuh Rina. "Kamu tidak boleh mati dulu. Ini baru permulaan. Aku yang boleh menentukan kematianmu," katanya kepada Rina. Bule Rita mencium kening Rina. Sesekali dia menjilati darah yang bercucuran di wajah hingga bibir Rina. Kemudian dia mempreteli pakaian Rina hingga bukil tanpa sehelai pakaian. Bule Rita tampak tertawa memandang hina ke arah Rina. "Ajalku mungkin hari ini, tapi karmaku akan menjadi bebanmu," ucapnya kembali pada Rina. Dengan seketika dia memasukkan tangannya menembus kelamin Rina, hingga tampak tangan itu seperti sampai ke dalam perut Rina. Tangan itu tampak menari seolah mengobok isi dalam perutnya. Astagfirullah. Rina menjerit sejadi-jadinya. Tubuhnya terasa panas terbakar. Perut Rina membuncit layaknya wanita hamil. Sementara bule Rita hanya tertawa melihat rasa sakit Rina yang dirasakan. Sesaat kemudian, bule Rita mencabut tangannya. Perut itu seketika kempes dan Rina kehilangan kesadaran. Bule Rita tertawa puas. Di tengah tawanya dia mulai memuntahkan darah hitam. "Bangsat kau Nur!" teriak bule Rita menggelegar. "Keluar!" Terdengar suara menggelegar yang merobohkan atap rumah.
Benda yang meledak itu adalah kilatan api yang sedari tadi berterbangan di atas rumah. Terlihat kilatan itu terbang menyambar bule Rita, dan seiring dengan serangan itu Mbah Nur dan Pak Man kini ada di hadapannya. Hentikan semua, hanya orang bodoh yang menghukum seorang anak kecil atas dosa orang tuanya. Mbah Nur membuka pembicaraan. Diam kau bangsat. Mbah Nur berjalan mendekati bule Rita yang meronta kesakitan. Mbah Nur mengambil pasak di kantong bajunya, lalu menusuk pas di jantung bule Rita. Seketika bule menggelinjang, berteriak, memaki Mbah Nur dengan sumpah serapah. Sosok itu terbakar dan menampakkan wujud aslinya. Dia merupakan Dewudo, ingon peliharaan Pak Le Darto. Lepaskan aku orang tua sialan. Aku hanya menjalankan tugas dari Darto, teriaknya. Pandangan Mbah Nur terarah ke salah satu sudut. Dia berjalan untuk segera mengambil bungkusan putih tanpa mengindahkan makian iblis telanjang itu. Mbah Nur menggenggam bungkusan itu yang membuat iblis itu seketika semakin meronta. Kau tak akan berani, Nur. Demi perjanjian darah yang bersemayam di seluruh jagat ini, aku bersumpah akan membunuh kau dan seluruh keluargamu bila kau mencoba mengenyahkanku, bentak sang iblis. Mbah Nur masih memandangi bungkusan itu. Perlahan dia mulai membuka. Seketika Mbah Nur merasa jijik saat melihat isi bungkusan. Santet itu, bul itu berisikan beberapa helai rambut yang dililitkan ke leher seorang janin. Janin itu masih berdenyut seolah hidup dan tidak diperbolehkan mati. Bakar ini segera, Man, kata Mbah Nur kepada Pak Man. Jangan. Iblis itu memohon. Pak Man langsung mengambil media ilmu hitam tersebut dari tangan Mbah Nur. Dengan sigap Pak Man menyalakan api dan melempar janin itu ke dalamnya. Iblis itu menggelinjang meronta kepanasan. Kulitnya melepuh seperti ikut terbakar. Bangsat, ini belum terakhir. Kalian akan mati semuanya. Jeritnya kembali menggelegar di ruangan tersebut. Di sisi lain, bagaimana ini, Rud? Tanya seorang warga kepada Rudi. Ya kita tunggu saja sesuai dengan arahan Mbah Nur. Suara meronta menggelegar dari dalam gubuk itu. Panas, tolong. Brak. Terlihat Darto keluar dari gubuk itu. Darto meronta kesakitan. Dilihatnya ada warga yang berada di depan gubuknya. Darto mencoba berlari, namun dia seperti terhalang tembok gaib. Setiap kali dia mencoba berlari, dia terjatuh dan tidak bisa kabur dari sana. Kalian semua mau mati. Pergi. Jancok, panas. Teriak memaki sembari menahan sakit di tubuhnya. Seluruh kulit Darto tampak mengelupas seperti terbakar. Darto berlari kembali ke dalam rumah, berharap keluar dari celah jendela. Rudi dan beberapa orang lain hanya terdiam melihat apa yang terjadi pada Darto. Di dalam rumah Darto mulai tidak berdaya. Tubuhnya ambruk seiring badannya yang mulai mengeluarkan nanah dan tampak gosong. Sudah saatnya Darto, saatnya kau membayar janjimu. Dewudo ada di depan Darto. Wajah Darto terlihat pucat. Dia sangat ketakutan. Tidak, aku tuanmu, kata Darto kepada demit tersebut. Apa tuan kau bilang? Ini hanyalah kesepakatan. Waktu perjanjian sudah tiba. Sekarang jiwamu milikku, bentak si iblis yang diikuti cambukan rantai besi ke arah tubuh Darto. Iblis itu mengikat leher Darto dengan rantai yang dibawanya. Darto memelas ampun kepada sang iblis. Sumpahmu adalah kesepakatan kita. Seketika iblis itu menarik jiwa Darto dari tubuhnya. Darto menghembuskan nafas terakhirnya. Tubuh gosong terbakar penuh dengan nanah yang menjijikan. Catatan kecil masih membekas di malam tak bertuah itu. Jeritan kesedihan senantiasa bersautan seiring dengan satu persatu korban yang ditandu keluar dari rumah pertempuran itu. Dan tiada tangis yang lebih haru di heningnya malam ketika Mbah Uti ditandu keluar. Sementara Rina sendiri harus dilarikan ke rumah sakit beserta beberapa orang lainnya. Mbah Nur merupakan orang terakhir yang keluar dari rumah itu. Sedikit berbeda, dia layaknya orang linglung. Kakinya terus menapaki jalan tanpa sepatah kata pun.
Sejenak dia tertegun dan hanya memandang warga yang masih ada di sekitar rumah itu. "Mau kemana, Mbah?" tanya seorang warga kepadanya. Tiada jawaban dari Mbah Nur. Dia kembali melangkah dan berlalu tanpa penjelasan sedikit pun. Langkahnya cepat membelah malam. Tak pernah terpikir air mata akan menetes lagi di wajahnya. "Walau bagaimanapun, aku sudah menganggap Darto sebagai anak kandungku," ucapnya di dalam hati. Sesaat Mbah Nur tiba di tempat persembunyian Darto. Didapatinya warga masih berjaga di depan rumah, tanpa ada seorang pun yang berani untuk masuk ke dalam rumah itu. "Mbah," ucap Rudi memanggil dirinya. Mbah Nur memandang Rudi dan warga lainnya. "Sudah, semua sudah selesai. Kalian pulanglah, biar aku yang mengurus Darto," jelas Mbah Nur kepada mereka. Warga merasa heran, namun tiada yang berani membantah omongan Mbah Nur. Mereka semua dengan tertib pulang ke rumah, hingga hanya Mbah Nur yang tersisa di sunyinya malam. Langkahnya terhenti seolah tidak sanggup untuk menerima kenyataan. Mbah Nur menangis. Dia berlutut memohon maaf. Brak! Terdengar suara bantingan pintu dari arah rumah itu. Mbah Nur memandangi rumah itu. Didapatinya, pintu rumah sudah terbuka. "Kesini, Nak," ucap Mbah Nur. Seketika sosok mayat Darto berdiri dari posisinya. Mayat itu berjalan dengan kondisi tubuh yang memprihatinkan. "Pak, sakit, Pak. Maaf, tolong maafkan Darto, Pak," kata Darto kepada Mbah Nur. Mbah Nur menangis menatap ke arah Darto. "Bapak sudah memaafkanmu," katanya sayu ke arah Darto. Darto tersenyum seolah melepas beban di dalam hidupnya. Tubuh Darto seketika ambruk pas di depan Mbah Nur. Mbah Nur semakin histeris. Tangisnya pecah seolah tidak percaya anak kesayangannya telah tiada. Di sisi lain, di rumah sakit, "Cepat-cepat, masukkan dia ke kamar operasi sekarang juga," teriak salah satu dokter jaga di malam hari itu. Para perawat dengan sigap menyorong sosok wanita mungil melewati lorong sempit rumah sakit untuk menuju kamar operasi. Sesaat berlalu, sosok itu telah sampai pada satu ruangan. 1, 2, dan 3 kali bius harus bersarang di tubuh Rina yang malam itu masih harus berjuang melawan maut di atas ranjang operasi. Beberapa tulang rusuknya patah, daging tampak menganga dari beberapa bagian, dan darah segar yang sedari tadi mengalir membasahi seluruh tubuhnya. Mulutnya sayu mengulang perkataan, "Dewudo, aku tuanmu saat ini." Di luar ruangan, "Kalian saudara wanita ini, boleh kita bicara di luar sebentar?" kata dokter itu sembari mengajak Galih dan Dwi meninggalkan ruangan inap. "Benarkan kalian saudaranya?" tanya dokter kembali. "Iya dok, dia kakak kami," jawab Galih kepadanya. "Begini mas, kita sudah mencoba melakukan yang terbaik sebisanya, dan sampai saat ini saudari mas belum juga melewati masa kritisnya. Yang bisa kita lakukan sekarang hanya berserah. Bila dalam 2 hari dia tidak siuman, ada baiknya kita mengikhlaskannya." Galih dan Dwi tampak termenung mendengar penjelasan dokter terkait. Galih menghela nafas panjang. "Baik dokter, semoga mbak saya dapat sembuh," jawabnya penuh ragu setelah mendengar penjelasan dari dokter tersebut. "Bagaimana ini mas? Apa Mbak Rina akan mati juga?" kata Dwi. "Jaga ucapanmu dek, jangan pikir yang aneh-aneh. Mbak Rina pasti sembuh." "Kalaupun sembuh, apa Mbak Rina mau memaafkan kita?" ucap Dwi menatap Galih dengan serius. Belum sempat Galih menjawab pertanyaan Dwi, suara arangan memecah konsentrasi mereka. "Ah!" samar suara arangan terdengar dari dalam ruangan itu. "Suara apa itu dek?" "Mbak Rina mas," jawab Dwi yang diiringi langkah lari mereka berdua. Dan mereka pun bergegas masuk ke ruangan. "Astaga mbak!" teriak Galih dan Dwi kaget melihat sosok Rina yang telah berdiri di atas ranjang dengan rambut terurai menutupi wajahnya. Dari mulutnya terdengar suara mengerang seperti orang yang kerasukan. Galih dan Dwi masih tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat. "Mbak sudah sadar?" tanya Galih mencoba melawan rasa takut, sekalipun dia tahu saat itu Rina dalam posisi kesurupan. "Dia tidak akan pergi sebelum mengambil pisungsung getih yang telah diperjanjikan. Tidak akan ada jiwa yang bisa selamat." Mendengar perkataan itu, sontak menyiutkan nyali Galih dan Dwi. "Dwi takut mas," pelan suara Dwi memegangi Galih.
Tenang Dik, Mas janji jaga kamu. Kita tidak akan kenapa-kenapa. Tawa Rina memenuhi seisi ruangan, seiring lampu ruangan yang tiba-tiba padam. Gali dan Dwi terkaget histeris, berteriak saling memanggil satu dengan lainnya. Belum lagi Gali merasakan seseorang memegang pundaknya dengan erat. Dia menyadari ada sosok lain yang berada di belakangnya saat ini, dan dia meyakini itu bukan tangan adiknya, Dwi. "Lepaskan!" teriak Gali, yang diikuti kembali dengan hidupnya penerangan di ruangan itu. "Kamu seperti bapakmu, penakut," ucap seorang yang memegangi pundaknya. Suara itu tampak tidak asing. Ya, itu suara Mbah Nur yang secara misterius hadir di ruangan itu. "Mbah," ucap Gali dan Dwi. Kehadiran Mbah Nur seketika merubah keadaan ruangan. Mbak Rina kembali pada posisi tertidur kaku, melawan masa kritisnya. Sementara lampu yang tadi padam kembali memberikan penerangan. "Tidak perlu menatap saya aneh begitu. Apa salah kakek menjenguk cucunya?" tanya Mbah Nur kepada mereka. "Kehadiranku di sini hanya untuk mengingatkan kalian dan memberitahu apa yang sebenarnya terjadi." Mbah Nur berjalan ke arah Rina. Dipandanginya Rina dengan penuh iba. Sesekali tangannya mengusap wajah Rina. Dia kemudian duduk di samping ranjang. "Tahu apa itu, Deudo?" kata Mbah Nur kepada mereka sembari matanya masih menatap Rina. "Deudo atau Demit Wudo atau setan telanjang. Begitulah warga menyebut iblis jahanam ini. Tahu siapa yang mengundangnya?" tanya Mbah Nur kembali seraya menatap Gali dan Dwi. "Bapakmu Darto." Bocah ingusan yang gelap mata hanya karena patah hati. "Darto itu kekasih budemu. Hanya saja banyak jalan terjal di cerita cinta mereka. Tembok penghalang itu bernama Rita, ibumu sendiri, yang juga menaruh hati ke bapakmu. Aku mengenal Darto lebih dari siapapun di desa itu. Bapakmu anak yang baik. Terkadang aku berpikir Rita lebih baik mati saja," ketus Mbah Nur kepada Gali dan Dwi. Terlihat mereka kesal dengan ucapan kasar Mbah Nur. Mbah Nur hanya tersenyum dan melanjutkan ceritanya. "Kalian boleh marah kepadaku, tapi setidaknya inilah kenyataannya. Darto tidak pernah tahu kalau ibumu mengancam untuk bunuh diri bila budemu menikah dengannya. Hal ini yang membuat Mas Nar, mbahmu, memohon ke budemu untuk mengakhiri kisah cinta mereka. Budemu sangat menyayangi keluarganya lebih dari cintanya ke Darto. Sayangnya hal itu juga yang membuat Darto gelap mata dan memulai petaka. Bapakmu hanya ingin memikat keluarga ini agar dirinya dapat diterima. Tapi itu hanya angan Darto semata. Di luar dugaan, budemu sudah memilih pria lain yang semakin membuat bapakmu kehilangan akal sehatnya, yaitu bersekutu dengan iblis. Itulah jalan yang telah dipilihnya." Pada tahun 1976, jauh di dalam hutan, seorang pria mengikhtiarkan hujatan kepada Tuhan Sang Pencipta, melakukan syirik. Pria itu datang untuk menjual jiwa demi dapat membalaskan dendamnya. Tepat 7 hari 7 malam, dia menjalankan ritual santet janji janin. Santet yang mengikat perjanjian dengan tumbal darah seluruh keluarga. Dan pria itu adalah ayahmu, Darto. Dan kisah ini selesai. Semoga kita dijauhkan dari segala sakit hati yang akan memunculkan penyakit hati. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman. Alhamdulillahirobbilalamin.